Langit seharusnya netral. Ia tidak memilih korban, tidak berpihak, dan tidak bersuara. Namun di medan perang modern, langit justru menjadi jalur kematian. Ancaman tidak selalu datang dari jet tempur siluman atau rudal pintar bernilai jutaan dolar. Kadang, teror datang dari sesuatu yang jauh lebih tua, lebih sederhana, dan lebih brutal. Di antara deru drone, radar canggih, dan perang elektronik, sebuah nama lama kembali menghantui garis depan, BM-21 Grad. Sistem roket yang lahir dari logika perang dingin ini tidak mencoba menjadi pintar. Ia hanya ingin satu hal, menghancurkan segalanya dalam radiusnya, secepat mungkin, sebelum siapapun sempat bereaksi. Grad bukan senjata presisi. Ia tidak dirancang untuk membunuh satu target bernilai tinggi. Filosofinya jauh lebih kejam dan jujur. Jika sebuah area dicurigai berisi musuh, maka seluruh area itu harus dihapus. 40 roket 122 mm yang ditembakkan dalam hitungan detik bukan sekadar serangan, melainkan pernyataan bahwa wilayah tersebut tidak lagi layak dihuni. Inilah mengapa Grad tetap relevan. Di medan perang yang padat drone, penuh gangguan elektronik, dan serba tidak pasti, senjata yang tidak bergantung pada sensor kompleks justru seringkali lebih sulit dihentikan. Cara kerja Grad terlihat hampir primitif. Sebuah truk, peluncur roket, koordinat sasaran, dan perintah tembak. Tidak ada radar besar, tidak ada sistem penjejak rumit. Data target datang dari drone pengintai atau observer artileri. Sudut tabung diatur, dan dalam satu momen singkat, seluruh roket dilepaskan. Dalam kurang dari 1 menit, satu sektor berubah menjadi lautan ledakan, pecahan logam, dan gelombang kejut. Setelah itu, Grad tidak menunggu pujian atau hasil penilaian. Ia pergi cepat. Inilah prinsip shoot and scoot yang membuatnya bertahan hidup di medan tempur modern. Yang membuat Grad benar-benar menakutkan bukan hanya daya ledaknya, tetapi efek psikologisnya. Prajurit yang pernah berada di bawah tembakan Grad sering mengatakan hal yang sama. Tidak ada peringatan yang cukup, tidak ada waktu untuk berpikir. Suara peluncuran yang meraung, disusul ledakan beruntun, menghancurkan bukan hanya posisi fisik, tetapi juga keberanian. Parit runtuh, komunikasi terputus, dan formasi menjadi kacau. Dalam kondisi seperti ini, bahkan pasukan terlatih pun bisa kehilangan kendali. Grad tidak perlu membunuh semua orang, cukup membuat mereka tidak mampu bertempur. Banyak yang bertanya, mengapa Rusia masih menggunakan sistem setua ini? Jawabannya sederhana, namun mengganggu. Karena perang modern bukan hanya soal teknologi tertinggi, tetapi soal keberlanjutan. Grad murah, mudah dirawat, mudah diproduksi massal, dan bisa digunakan oleh kru dengan pelatihan singkat. Dalam konflik berkepanjangan, senjata seperti inilah yang justru menentukan ritme perang. Ketika stok senjata presisi menipis, Grad tetap bisa menembak. Ketika sistem canggih terganggu perang elektronik, Grad tetap bekerja. Namun ini bukan sekadar cerita tentang senjata tua. Rusia tidak membiarkan Grad membusuk di museum. Ia diperbarui, dimodernisasi, dan dilahirkan kembali dalam bentuk Tornado J. Masih menggunakan roket 122 mm, tetapi kini dilengkapi sistem navigasi satelit,
kontrol tembak otomatis, dan waktu reaksi yang jauh lebih cepat. Tornado G bisa menembak dari posisi tidak disiapkan, menerima data target secara digital, dan segera berpindah lokasi. Ini bukan lagi Grad yang berdiri lama di satu tempat. Ini adalah Grad yang beradaptasi dengan medan perang drone dan sensor modern. Dalam konflik nyata beberapa tahun terakhir, Grad dan Tornado G terus muncul di garis depan. Mereka digunakan untuk membuka serangan, menekan pergerakan musuh, dan menghancurkan konsentrasi pasukan sebelum infanteri bergerak. Di tengah ancaman drone kamikaze dan artileri balasan presisi, keberadaan sistem MLRS seperti Grad menunjukkan satu kenyataan pahit. Perang modern masih membutuhkan senjata area. Ketika tujuan bukan akurasi, tetapi dominasi wilayah, Grad tetap menjadi pilihan yang menakutkan. Jika sistem setua ini masih efektif hari ini, apa artinya bagi masa depan perang? Apakah teknologi tinggi benar-benar menggantikan senjata lama, atau justru berjalan berdampingan dengannya? Dan yang lebih mengerikan, jika satu Grad saja mampu menghapus satu sektor, apa yang terjadi ketika puluhan unit menembak secara bersamaan? Disinilah Grad berhenti menjadi sekadar senjata dan berubah menjadi simbol. Simbol bahwa dalam perang, kesederhanaan yang brutal seringkali lebih mematikan daripada kecanggihan yang rapuh. Grad MLRS Rusia adalah pengingat yang tidak nyaman, bahwa di balik drone cerdas dan rudal pintar, masih ada hujan roket yang tidak peduli siapa yang berada di bawahnya. Ia tidak bertanya, tidak menilai, dan tidak menunggu. Ketika Grad menyalak, medan perang tidak lagi tentang strategi rumit. Ia kembali ke bentuk paling primitif dari konflik manusia, bertahan hidup di tengah kehancuran massal. Dan selama perang masih ada, suara Grad kemungkinan akan terus terdengar.